Halo Pinusian, balik lagi dalam program Pinusi, bahas berita dan juga opini. Saya Dinda Khaira bersama rekan saya Bung Kosta dan Bung Wisnu akan menyampaikan berita dalam sepekan. Bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana mengalami kecelakaan di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam 11 Mei 2024. Berita selanjutnya, seorang anak kelas 6 SD di Kabupaten Kerinci, Jambi memiliki tinggi badan sampai 2 meter dengan berat badan 95,7 kg dengan ukuran kaki 52. Berita selanjutnya, ngeri banget aki-aki berusia 71 tahun menembak Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico hingga kritis. Robert Fico ditembak setelah memimpin rapat kabinet di Handlova pada Rabu 15 Mei 2024 kemarin. Berita selanjutnya, Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang tersandung kasus korupsi, cukup banyak kontroversi yang dia buat. Selengkapnya saya serahkan kepada pembawa berita, Bung Kosta dan Bung Wisnu. Terima kasih untuk Saudari Dinda telah membawakan berita pada sepekan ini. Oke, Bung Kosta, terkait rekapan berita minggu ini. Nah, kita bahas dari mana dulu nih Bung Kosta? Terserah, dari yang kecelakaan, dari yang pokoknya yang bukan kriminal ini ya, peristiwa. Betul. Kita bahas dari terkait. Sini deketan. Oke. Kita bahas terkait rombongan siswa yang kecelakaan. Gimana tuh menurut? Di mana itu kemarin di Ciater Subang, Bung Kosta. Ciater Subang, Jawa Barat. 11 pelajar dan satu pengendara motor di Ciater itu meninggal dunia, Bung Kosta. Di antaranya? Nah itu, di antaranya pelajar dan pengendara motor gitu. Jadi memang tuh kalau nggak salah si mobilnya itu jadi kurang apa ya? Rem. Remnya betul, remnya salah satunya. Tapi memang dibikin ngantuk iya. Supir. Betul. Kok Anda nyaut mulu ya? Bisa. Saya jelasin dulu nih. Jadi dia tuh nggak sesuai spesifikasi, dia tuh ditinggiin decknya gitu. Katanya. Oh karena kalau bis itu harus ada hitungan-hitungannya, layak beroperasi. Betul. Jadi mesin-mesinnya kalau nggak salah dicek. Betul. Bahkan dia belum bayar kir selama 6 bulan tuh bis iya? tersebut. Betul. Jadi dalam kecelakaan tersebut ada 19 orang itu luka ringan juga, Bung Kosta. Ya. Ada tambahan lagi mungkin? 13 orang ya. 13. Luka ringan juga. Oke. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya, Bung Kosta. Seorang anak kelas 6 SD di Kabupaten Kerinci, Jambi memiliki tinggi badan sampai 2 meter dengan berat badan 95,7 kg dengan ukuran kaki 52. Waduh. Dia itu namanya Sagil Muhammad Rizky yang saat ini berusia 12 tahun. Oh, gimana 12 tahun, ukuran kakinya 52. Lu ngebayangin bisa? Susah saya ngebayangin 52. Tapi ukuran. Dia tuh kalau boleh tahu memang orang tuanya tinggi besar gitu atau gimana Bung Kosta? Kebetulan saya nggak ada pendekatan sama keluarganya. Ya. Bukan, maksud saya itu ada datanya Bung Kosta. Ya silakan dibaca Bung Kosta. Ya ajaibnya keluarganya nggak ada yang apa namanya tingginya badannya gitu, tinggi badannya iya ya? Maksudnya normal aja kayak orang biasa ya, berarti ukuran mungkin 42an lah ya, 41 lah 41 ya, recording 1. Nah dan memang Sagil ini terkadang kan memang ada yang tinggi badan gitu bikin percaya diri ya, ternyata nggak juga. Sagil ini justru dia malah dapat bullying, ejekan dari kawan-kawannya. Itu buat insecure jadinya. Betul. Jadi bikin apa ya namanya? Nggak pede. Nggak percaya diri, betul percaya itu. Diri. Kan soalnya kan memang mungkin 12 tahun itu ya mungkin agak berbeda dari yang lain, mungkin dianggap seperti itu sama teman-temannya ya Bung Kosta ya. Sampai kalau tidak salah tuh Sagil sempat ngucap dia kayak ya nggak apa-apa gue tinggi gede gitu diejek, cuma kan tetap namanya hati kan gak ada yang tahu. Dia memang baik ya. Baik. Iya betul itu dia. Memang terkadang kalau bullying itu bisa berdampaknya cukup besar Bung Kosta. Bahaya. Nah, Sagil juga diketahui tuh dia berolahraga dan cita-citanya pengen jadi TNI. Wah ini nih. Ini agak repot. Kalau TNI ukuran sepatu PDL 52 itu susah. Susah. Kenapa Bung Kosta susah? Susah, nggak ada. Mentok itu setahu saya itu 45. 45. Ya mungkin ada yang custom kali ya Bung Kosta. Susah. Dan mungkin juga kalau misalnya tiarap kan agak ketahuan juga ya Bung Kosta. Lagi. Iya. Palanya kelihatan. Bener-bener. Iya kan? Nah lanjut Bung Kosta. Sagil juga merasa dengan kondisi fisik dan tinggi badan yang menjulang, ia merasakan cocok apabila menjadi tentara. Enggak, memang
itu anak kecil itu memang punya ambisius, betul. Kayak misalkan Bung Kosta ditanya saat kecil cita-cita. Cita-cita mau jadi apa? Ya, kayak Susan kalau ditanya, Susan kalau gede jadi apa? Susan jawabnya apa? Apa? Ya, oke. Saya misalkan ditanya, saya mau jadi apa? Saya jawabnya tentara. Memang banyak tuh mayoritas anak-anak. Presiden. Pilot. Betul. Terus belum ada tuh yang cita-cita saya mau jadi pegawai agensi gitu. Nggak ada tuh kayaknya tuh. Bukan lah, nggak ada. Nggak ada ya. Karena ya kedudukan tertinggi itu ya pasti presiden pertama. Betul. Pilot yang pekerjaannya mulia. Banyak nyawa. Berarti mungkin pegawai kantoran nggak ini. Lah. Masa ditanyain mau jadi apaan, jadi agen. Oke. Berita selanjutnya Bung Kosta. Seorang kakek tua berusia 71 tahun menembak Perdana Menteri Slovakia Robert Fico hingga kritis. Waduh, ini bahaya nih. Ini yang tadi sudah dibawakan memang sama saudari Dinda ya. Iya, memang ini berbahaya sekali ya. Ini nih bisa melanggar isi roti. Kok isi roti? Melanggar HAM. Oh iya. Melanggar HAM ya. Benar. Ya. Tapi emang kalau di luar negeri rame, kalau kerumunan itu bahaya, sniper. Oh gitu? Iya. Dulu sempet apa? Sempet apa? Jadi gini juga ya. Jadi memang katanya nih ya, diusut sama tim binusi.com, ternyata penembaknya ini itu penulis. Iya, Bung. Dia itu seorang penulis puisi, sekaligus dia tergabung dalam asosiasi penulis di Slovakia. Oh, berarti rekam jejaknya udah ketahuan tuh. Udah ketahuan, bahkan berarti kan artinya gini ya, berarti dia tuh orangnya hebat gitu. Nah, anak tersangka ditanya alasan kenapa ayahnya menembak. Dia cuma jawab gini, saya nggak tahu, saya nggak ngerti gitu. Di pikiran ayah saya apa? Cuman yang jelas dia jawab gini, tapi yang saya tahu bapak saya itu nggak milih pas dia lagi pemilu. Nah, ini itu dia. Terkadang kita nggak boleh terlalu mendalami namanya hukum segala macem, politik lah. Iya. Ya sekedar tahu aja. Jangan terlalu fanatik. Iya, jangan terlalu. Orang-orang yang biasanya baca buku, penulis itu lebih apa ya? Lebih apa? Lebih pusing. Lebih apa? Lebih maksudnya kritis. Oh, lebih kritis. Oke. Oke. Lebih kritis. Makanya orang-orang kayak gini, makanya baca buku tuh sebenarnya boleh. Tapi kalau terlalu mendalami isinya, kalau isinya melenceng betul, kan pasti diterapi. Iya, nah mungkin ini karena salah satunya nih. Mungkin juga kalau dugaan saya mungkin karena berbeda cara pandang aja Bung Kosta. Mungkin kan kalau pemilu kemarin kita misalnya ada 01, 02 dan 03. Tapi ngomong-ngomong Bung Wisnu 0 berapa ya? Oke, kita lewatkan. Oke, kita lewatkan. Oke, berita selanjutnya. Saya paling suka ini. Apa itu? Berita ini. Kontroversi seorang Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo, Profesor Dr. Andus Haji Syahrul Yassin Limpo, SHMSI MH. Beliau adalah bekas Menteri Pertanian Indonesia, Bu. Yang ke-28. Betul, ke-28. Tapi nih, emang bukan SYL namanya atau juga bukan apa ya? Syahrul namanya. Kalau bukan. Iya, kalau enggak bikin kontroversi. Bener. Emang dia kayaknya semasa hidupnya beliau lebih suka yang namanya agenda setting. Oke, ya kan? Bisa masuk akal. Soalnya nih ya, beberapa kasus padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wah, bahaya ini dia. Tapi beliau ternyata punya rekam jejak yang cukup parah nih dalam gratifikasi, dalam pencucian uang dan segala macamnya gitu. Belum lama ini pedangdut. Pedangdut ini katanya itu bisa ditransfer 50 sampai dengan 100 juta. Untuk sekali goyang. Pas itu 50 juta sampai dengan 100 juta Bung Kosta. Kemudian ada lagi. Yang pertama keinginan beliau itu harus diturutin Jika tidak, anak buahnya tidak akan diberi jabatan hingga dimutasi. Berarti tiran juga berarti ya, keras juga berarti beliau. Berarti setiap statement yang keluar dari mulut dia harus diikutin. Dia sih baik itu positif atau negatif harus diikutin anak buahnya. Sekarang orang kalau dimutasi, wah itu berbahaya juga ya, karena kan ini bicara karir ya, bicara karir. Apalagi kan ini bicara kita mencari uang dan nafkah. Dan memang ada buktinya juga, saya lupa. Itu di persidangan juga menyebutkan bahwa Syahrul Yassin si anaknya itu meminta uang 111 juta rupiah untuk aksesoris mobil anaknya SYL.
untuk aksesoris mobil. Coba dibayangin Bung Kosta. Saya nggak ngebayangin itu kalau 100 berapa? 111 juta. Bahkan itu diteleponin terus, kalau enggak diturutin. Begitu Bung Kosta. 115 juta 111 juta untuk aksesoris. aksesoris mobilnya, mobil si anaknya gitu. Jadi memang uangnya tuh lumayan dilebarin kemana-mana gitu ya, untuk Iyalah, disebar karena kemana-mana. Ya itu, ketika dia dapat anggaran yang besar, nggak mungkin dia cuma fokus di satu. Iya, di satu aliran dana ya, Iyalah. karena untuk memainkan Betul. biar bersih gitu ya. Pasti iya, sama dia iya. dilempar ke A, ke B, ke C, semua biar nggak ke mapping. Nggak apa-apa. Tapi memang terkadang kasihan juga ya orang yang nggak mengerti apa-apa gitu. Nah itu yang terlalu. Iya, jadi mereka kejebak seperti kayak yang ajudan-ajudan yang harus dimutasi, kemudian dipecat, dan pedangdut juga yang tidak tahu apa-apa lah kurang lebihnya gitu ya. Kalau tidak tahu apa-apa sih nggak tahu juga ya, mungkin juga Tahu ada. pasti. Mungkin tahu ya, iya. Oke, ada tambahan mungkin Bung Kosa terkait berita sepekan ini? Aman sih. Aman ya, aman aja. Kamu mau nambahin? Cukup sih, saya banyak ngomong soal di sini. Sama Iya, juga. iya. Oke, Pinusian, itu dia rangkuman berita pada sepekan ini. Jangan lupa saksikan terus program Pinusi. Bahas berita dan juga opini.